bagaimana hukum mengajikan anak ke TVQ yang tidak sesuai sunnah, ya pada umumnya, dan di situ diajarkan tidak sesuai sunnah, ya misal diajarkan bermain musik di masjid, tahlilan dan lain sebagainya. Sedang masjid sunnah di kawasan Muncar tidak ada yang mengadakan TPQ untuk anak-anak. Berarti ini pernahnya dari Muncar. Bagaimana solusinya Ustadz supaya masjid sunnah di kawasan Muncar ini bisa mengadakan TPQ untuk anak-anak agar generasi penerus ini tidak rusak akidahnya? Pertama, cari menantu ya dari genteng sana, kan banyak santri Al-Quran ya, cari menantu lalu bawa ke Muncar, nah, lalu buatlah TPQ di sana. Itu satu. Yang kedua, antum bikin lembaga pendidikan. Untuk lembaga pendidikan ini tidak harus resmi-resmian, harus ada bangunannya, harus ada ini ya. Teras rumah antum juga bisa menjadi lembaga pendidikan. Jadi jangan terlalu berpatok dengan yang namanya sekolah harus begini. Enggak, kaum muslimin. Ya. Kadang kita ini mau bikin pengajian terlalu formalitas. Nanti tempatnya di mana, masjidnya di mana dan lain sebagainya. Enggak. Di teras rumah, di halaman rumah juga tidak menjadi soal. Yang penting di sana ada guru dan di sana ada murid, maka jadi sudah. Maupun berapapun muridnya enggak jadi soal. Baik. Jadi bikin lembaga pendidikan. Ya. Jika itu tidak ada insya Allah kendala, tidak ada rintangan dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ketiga, jika memang itu juga tidak ada, maka bolehkah dititipkan ke lembaga sebelah yang disebut TPQ tidak hanya sekedar membacakan Al-Quran, ya nanti ada tambahan-tambahannya. Maka kita katakan bahwa Anda tidak melakukan itu. Sebaiknya Anda tidak melakukan itu. Kenapa? Ketika Anda menitipkan anak-anak Anda di tempat itu, lalu diajarkan hal-hal yang tidak sesuai syariat, dan itu sudah tersimpan di memori mereka. Lalu kemudian Anda meninggal dunia, yang tadinya Anda ingin secara bertahap, ingin merubah nanti. Ya. Anak tamat, Anda juga meninggal dunia. Kemudian, tidak ada yang meneruskan itu. Mungkin diteruskan sama mbahnya yang juga tidak mengerti sunnah. Ya. Maka, ini tentu akan mengancam kebiasaan sunnah anak-anak kita. Ya terus terang kaum muslimin, ini sama orang yang memondokkan anak. Kadang memondokkan anak itu tidak terlalu selektif. Dia harus mondok di mana. Yang penting pondok ini punya kemampuan menghafal Quran, ya masukkan di situ. Oh ini punya kemampuan bahasa Arab, masukkan di situ. Dia tidak perhatikan bahwa pondok ini mengajarkan sunnah atau tidak dalam kesehariannya. Nah, ketika anak-anak misalnya sudah belajar di tempat itu, di suatu waktu nanti mereka melanjutkan pendidikannya, misal mereka kuliah, biasanya anak-anak itu akan mencari komunitas sesuai dengan komunitas yang pernah dia hidup di dalamnya. Ya, kalau terbiasa dengan ilmu-ilmu liberal, ilmu-ilmu pemikiran, maka dia akan mencari guru yang sama dengan itu dan teman-teman yang sama dengan itu. Kalau terbiasa ada di lingkungan sunnah, berada di pondok sunnah, ketika dia kuliah, dia akan mencari komunitas yang sama. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, kita ini orang tua harus menciptakan komunitas untuk anak-anak kita. Mencarikan komunitas yang baik. Sehingga ia terbiasa dengan komunitasnya tersebut. Hingga nanti ketika dia sudah mulai dewasa, ya, dewasa dengan mudah dia bergabung dengan komunitas yang dia sudah terbiasa dan nyaman dengan hal-hal seperti itu. Mungkin anak kita punya kekurangan dalam bahasa Arab, punya kekurangan dalam ini. Tapi kalau akidah yang terselamatkan itu jauh lebih baik daripada kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak kita saat berprestasi tetapi dia membawa akidah yang salah. Ya, karena taruhannya adalah orang ketika tauhidnya salah, maka dia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Ya, karena ini ada kaitannya dengan tauhid dan kesyirikan. Nah, seperti itu. Jadi ya jangan berspekulasi dengan Anda berkata nanti tak rubah setelah ini. Belum tentu Anda bisa merubahnya, ya belum tentu. Baik, jadi solusinya seperti itu. Maka Anda yang ada di kampung Muncar itu, ya cari orang ahli Al-Quran, Anda kumpulkan harta Anda, lalu undang. Ini ongkos perjalanan Anda kami bayar, ongkos Anda mengajar
kami bayar. Dan tidak mengapa mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah upah pengajaran Al-Quran. Nah, seperti itu. Atau Anda bisa membangun relasi-relasi dengan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren itu biasanya setiap tahun ada namanya pengabdian. Ya, pondok pesantren ada namanya pengabdian. Ya, ada yang pengabdiannya ya mungkin turah-turah. Nah, Anda bisa mengajukan itu. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin proposal bahwa kami ini di Muncar butuh guru yang bisa mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak kami. Dan kami sudah menyiapkan tempat untuknya. Insya Allah, kaum muslimin, Anda bikin proposal seperti itu, maka pihak-pihak pondok ya akan senang dengan adanya permohonan seperti itu, maka mereka akan mengirim santrinya ke tempat Anda. Ini saya pikir terobosan yang bagus, cara yang bagus untuk memecahkan persoalan yang sedang Anda alami di kampung Anda. Jadi kerjasama dengan pondok, ya kerjasama dengan pondok. Alhamdulillah di Banyuwangi ini sudah ada pondok-pondok sunnah. Kalau ternyata di Banyuwangi nggak dapat, ajukan proposalnya nyeberangi Banyuwangi, masuk ke Jember. Jember juga tidak dapat, seberangkan ke tempat yang lain. Alhamdulillah banyak pondok-pondok sunnah saat ini. Alhamdulillah. Demikian.